Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Pasar Podcast. Podcastnya peserta Lansa. Kami dari angkatan 22 kelompok 3 akan menyampaikan sebuah podcast mengenai isu-isu strategis. Perkenalkan, saya Rizdiansa Imam Maulana sebagai host dan keempat speaker kita yang akan membahas isu strategis kontemporer. Yang pertama ada Riko, silahkan Riko. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama Riko Arif Cahyono dari Lapas kelas 2A Gladakan, Nusa Kambangan. Oke, selanjutnya ada Rikolas. Silakan Rikolas. Baik, perkenalkan nama saya Rikolas Arda Satriano dari Lapas kelas 2B Cilacap. Terima kasih. Selanjutnya ada Rian. Halo Rian. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Rian Aji Kakuwo dari Lapas kelas 2A Gladakan, Nusa Kambangan. Terima kasih. Selanjutnya ada cewek yang paling cantik di grup kita, ada Rizka Dari. Silakan Rizka Dari. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Dari, asal PTB di Rutan kelas 2A Pekalongan. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengangkat isu tentang hate speech nih. Nah, mengenai hate speech, apa sih itu hate speech? Rikolas, coba menurut kamu apa itu hate speech? Head speech. Baik, head speech sendiri adalah pernyataan, ucapan, atau tindakan yang mengandung kebencian, penghinaan, atau bahkan diskriminasi terhadap individu maupun sebuah kelompok tertentu. Individu atau kelompok tertentu itu berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, maupun jenis orientasi disabilitas. Yang disampaikan oleh Rikolas itu benar adanya. Nah, kemudian kita kan bekerja di lapas nih. Kita bekerja di lapas dan rutan. Nah, apa sih maksudnya di lapas atau rutan itu ada nggak sih isu-isu tersebut, Dayu? Menurut saya, untuk isu hate speech yang terjadi di lapas atau rutan pada saat ini yaitu provokasi dari satu individu bisa ke individu lainnya ataupun dari satu individu ke kelompok yang lain, di mana perbuatan provokasi tersebut dapat membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, kemudian dan menimbulkan pancingan yang negatif sehingga dapat menimbulkan kerusuhan di dalam lapas ataupun rutan. Baik, setuju juga sih. Nah, dari hal-hal provokatif tersebut, sebenarnya penyebabnya apa sih? Rian, penyebabnya apa? Kalau penyebabnya sih bisa saja karena adanya perbedaan suku atau perbedaan pendapat. Nah, kalau di lapas atau rutan itu bisa saja terjadi pada warga binaan, bahkan sampai pegawai juga berpotensi adanya hate speech itu. Mungkin karena adanya perbedaan pendapat antar pegawai, jadi satu provokasi, ada oknum provokator, jadi menyebar kemana-mana. Jadi banyak adanya ujaran kebencian antara satu orang dengan kelompok atau kelompok dengan satu orang, itu bisa terjadi mungkin. Baik, kan udah disebutkan bahwa provokator, provokasi, terus habis itu penyebabnya. Nah, terus dampaknya apa nih? Dampaknya bagi kita semua? Baik, dampaknya tentu sangat banyak ya dari provokasi ini. Karena dari provokasi tersebut itu dapat memecah belah antara satu golongan dengan golongan lain ataupun individu dengan individu lain. Jalinan silaturahmi jelas akan terganggu dengan adanya provokasi tersebut. Kemudian dapat juga menimbulkan kekerasan, bisa berupa fisik dan non fisik juga. Dan yang paling parah ketika provokasi tersebut tidak tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan perkelahian yang dapat juga mengakibatkan itu kehilangan nyawa dari seseorang. Oke, kita sudah bahas penyebab dan juga dampaknya. Nah, terus solusinya apa sih? Nah, solusinya itu apa nih dari kita semua? Ada yang ingin menanggapi kah dari Solusi mungkin kita bisa
lebih dikuatkan lagi dalam hal edukasi, bisa dari narapidananya maupun dari pegawainya, terkhusus di lapas itu. Oke, kalau dari yang lain ada lagi? Ya, kalau menurut saya rekomendasi ataupun solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi kepada warga binaan maupun kepada pegawai mengenai gambaran hate speech itu apa, kemudian bahayanya seperti apa, kemudian jeratan kasus bagi orang yang melakukan hate speech itu bakal dikenakan apa sih? Setuju banget. Terus kalau dari aku sendiri juga ya, kalau dari solusinya itu kita melakukan pembinaan secara berkala terkait dengan adanya provokator-provokator tersebut, karena dapat menimbulkan gangguan kamtip yang nggak kita harapkan ya di lapas ataupun rutan, benar nggak sih? Ya, betul. Ya, sangat setuju itu. Mungkin itu aja ya yang dapat kita bahas dalam podcast ini, Pasar Podcast ini. Semoga isu provokasi di dalam lapas baik dari WBP ataupun pegawainya itu tidak terjadi lagi dan kita dapat menjalankan tugasnya dengan aman, damai, dan sentosa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.